Baik, Ustaz-Ustazah yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam suasana yang santai. Mudah-mudahan semuanya juga senang ya, ibu, bapak-bapak ya. Diajak sama Bu Dona di Taman Rekreasi Lubana Sengkol. Ya, jadi tempat terdekat di kita ini cukup bagus ya, karena dari biasanya orang-orang luar yang malah ke sini. Orang-orang terdekat kita malah ngelewatin aja. Iya, karena kedekatan ya. Iya, kemarin usulannya ke puncak lagi. Nah, cuma ada jegatan di pos masuk puncak. Nah, jadi nggak bisa. Mudah-mudahan nanti ya kita usulkan ke Bu Dona, ke tempat lagi yang lain lagi ya Bu Dona ya. Nah, ke Guci. Ke Guci, amin. Ya. Ke Guci. Ya. Baik Bapak dan Ibu, Ustaz-Ustazah yang saya hormati, sedikit saya ingin menyampaikan atau ingin diskusi ya dengan Ustaz-Ustazah sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hadi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam pembelajaran jarak jauh PJJ. Ya. Juga dengan kegiatan PKBM bagaimana ya. Karena memang betul secara izin operasional ya kita di bawah PKBM. Ya. Apa Bu Nur? PKBM? Lupa lagi. Pertamanya apa? Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Nah, ya. Jadi izin operasional kita adalah PKBM. Jadi di bawah PKBM. Nah, ya. Dalam kegiatan ini kita tetap menggunakan kurikulum yang kita miliki, ya itu enaknya. Ditambah nanti kalau ujian-ujian itu memang kita ada mengikuti kebijakan yang dari dinas. Ya. Tapi insya Allah bisa kita. Nah dalam hal ini kegiatan-kegiatan PKBM memang saya diamanahi untuk berkomunikasi dengan komunitas PKBM, mendapat informasi-informasi dengan PKBM. Tapi secara kegiatan internal, baik kepala sekolah dan seterusnya masih Ustazah Nisa ya untuk SD. Dan TK, doakan ini ibu-ibu TK ya. Mudah-mudahan TK juga kita coba usulkan untuk mendapatkan izin operasional ya. Agar nah seperti SD, kalau sudah ada izin operasional, kita akan mendapatkan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, juga akan mendapatkan bantuan tentunya. Nah di SD insya Allah di tahap kedua ini karena kita sudah usulkan dan sudah ada NPSN, alhamdulillah Dapodi kita juga tenaganya, nih Bang Haris, terima kasih Ustaz Haris, Dapodi kita sudah bisa terrealisasi. Jadi insya Allah ya, insya Allah dalam bulan-bulan ini kita akan mendapatkan BOP namanya ya dari pemerintah. Untuk apa? Ya BOP itu bantuan operasional pendidikan untuk kegiatan-kegiatan sekolah ya. Seperti itu. Di antaranya ya untuk nambahin gaji guru, untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran dan seterusnya. Hanya memang BOP ini yang karena masa pandemi ini memang berbeda dengan sebelumnya. Ada ada pengurangan. Harusnya seluruh siswa, tapi sekarang ini kita juga tetap bersyukur karena hanya dapat 30 siswa porsinya. Jadi seluruh PKBM semuanya berkurang. Nah gitu. Contohnya yang paling banyak mendapatkan kekurangan itu adalah PKBM Kaseto. Siswanya ada 800, yang dapat hanya 350 siswa yang tercovernya. Nah ya, jadi ini sekedar informasi yang dapat saya terima kemarin untuk izin operasional SD karena sudah, sehingga dapat BOP. Insya Allah ya nanti di TK dibantu persyaratan-persyaratan apa saja nanti akan kita usulkan untuk mendapatkan izin operasional. Ya, ibu-ibu TK ya, semangat ya. Iya, semangat. Ya. Nyebur juga semangat, Bu ya. Iya, baik. Untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ini info dari pemerintah itu hanya 38,8% keberhasilannya. Ya. Jadi kegiatan PJJ yang diselenggarakan di Indonesia, sekolah-sekolah itu baru mencapai 38%. Ya, karena beragam mereka melakukan kegiatan PJJ. Macam-macam, ada yang cuma ngasih tugas gitu ya.
hanya memberikan LKS, hanya lewat WA, ngerjain ini, ngerjain itu, dengan Zoom setiap hari, atau dengan model-model aplikasi pembelajaran yang lain, ya. Tentunya ini juga beragam, ya, karena yang kita tahu secara umum memang ini sangat berat, baik guru termasuk juga orang tua. Nah, ya, sehingga banyak berita-berita yang aneh kan ya. Ada orang tua yang kesel sama anaknya, yang gitu ya, sampai ada yang meninggal, masya Allah, ya. Ada yang juga siswa juga kabur, ada yang bunuh diri, dan rupa-rupa permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dengan perubahan pembelajaran di masa pandemi ini, ya. Tapi insya Allah, ya, insya Allah khairu ummah. Ada nggak Bu masalah-masalah? Ada ya. Tapi saya sekaligus orang tua yang merasa alhamdulillah guru-guru kreatif, ya, pembelajaran bisa berjalan. Kemudian ya masing-masing ya tingkat keberhasilan ya, ada yang memang mungkin berhasil dan juga memang ada yang masih belum, tapi insya Allah secara umum saya cungkan jempol, ya. Tadi kata Bu Dona kan poinnya berapa Bu Dona? 85 Bu Dona ya. Bisa, saya percaya itu, ya. Tapi pasti ini akan ada masalah-masalah. Nah, makanya pemerintah itu membuka program namanya Guru Pembelajar. Nah, ini guru-guru karena kita ini semuanya belum punya NUPTK ya Bang Adis ya. Nah, ini Ibu, karena kita tidak memiliki NUPTK, jadi sulit untuk mendaftarkan guru-guru itu ke SIM PKB, ya. Nah, kalau sudah ada NUPTK, insya Allah itu program-program pemerintah yang sekarang ini banyak sekali. Ada guru pembelajar, guru penggerak, guru macam-macam ya, pelatihan-pelatihan itu untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, ya. Nah, di situ ada namanya program guru belajar, ya. Nah, kira-kira nih, ibu-ibu mungkin dari TK dulu deh, saya mau tanya nih. Dari TK secara umum siapa ya mau ini? Ustazah Dani deh, Ustazah Dani. Kalau TK kendalanya apa secara umum Ustazah Dani? Pelajaran jarak jauh. Nah, mic-nya mana Bu Dona? Nah, ya. Biar kita masing-masing tahu nih, Bu Dona tahu, Pak Hadi tahu. Biar nanti sama-sama kita rumuskan. Apa kira-kira Ustazah Dani? Yang lainnya juga nanti saya tanya ya. Iya Ustadz, kebetulan saya memang pegang yang kelompok online ya. Jadi setiap hari memang saya Zoom dengan anak-anak TK. Kalau secara materi sih insya Allah nggak ada kendala ya. Jadi kayak tahfiz, kemudian materi-materi yang seperti fokus tema itu nggak ada masalah. Tapi untuk sosialisasi mungkin ya kalau yang online ini, sosialisasi, karena ya benar anak TK itu kan memang harus butuh banyak sosialisasi ya. Jadi kalau secara online itu emang nggak dapet gitu. Khawatirnya nanti anak-anak itu jadi individualis gitu ya. Maksudnya mereka kan kepekaan sosialnya itu kan harus selalu dirangsang, diasah terus gitu ya. Tapi karena online mereka ya cuma di rumah gitu, tidak ada teman-temannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara kesehatan menurut saya ya itu juga nggak bagus kalau online itu, karena anak usia dini harus 1,5 jam mantengin HP gitu ya, itu benar-benar nggak bagus. Dan dari sisi fokusnya juga itu berkurang, karena untuk pembelajaran usia dini itu kan 5 inderanya itu harus dimaksimalkan gitu ya. Sedangkan kalau online itu ya hanya visual gitu kan. Nah, jadi ini nanti akan berpengaruh kepekaan pendengarannya, fisik motoriknya juga kurang terlatih. Jadi itu sih Ustadz. Kalau materi insya Allah sampai gitu ya. Iya, tapi ada aspek-aspek lain yang memang nggak nyampe gitu. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau yang lain siapa Bu Dona nih? Bapak-bapak ya? Ustadz Fatir ya, Ustadz Fatir. Apa kendala-kendalanya nih selama pembelajaran jarak jauh Ustadz Fatir? Ini aja deh, ini aja. Kok saya ya? Iya, SD kan? Yang lagi bengong. Jangan sampai cebur empang. Bengong cebur empang lagi. Saya kepikiran ekskul nih. Aduh. Kalau di SD mungkin pertama sama juga kayak di TK.
dari apa namanya kita mantengin HP itu, waduh, bahkan kalau SD berjam-jam gitu ya. Apalagi kalau guru tahfiz tahsin dari jam 7, kemudian tambah mapel sampai jam 11 itu mata kayak mau copot gitu ya. Ditambah lagi kalau misalkan ada rapat sampai asar. Nah, itu HP-nya aja panas gitu ya. Apalagi kita apa. Itu sih kendala yang pertama, apa ya, cukup terasa lah di kesehatan. Itu. Mudah-mudahan nanti bisa diajukan tuh kacamata radiasi. Untuk guru-guru tercinta. Nah, kemudian yang kedua ya, betul sekali apa namanya, interaksi itu kadang cukup sulit dengan siswa, apalagi banyak siswa yang mematikan video. Ketika ditanya, coba kakak ini dihidupkan videonya, tidak menjawab. Coba kakak ini, ibunya yang menjawab. Maaf tat, lagi di kamar mandi. Maaf tat, ketiduran gitu. Ya, itu aja sih dulu kalau dari saya ya. Baik, Mungkin guru-guru yang lain juga mau menyampaikan. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Iya. Nah, memang sebagian besar, guru-guru itu pasti merasakan kendala-kendala dalam pembelajaran jarak jauh seperti yang sampaikan tadi Ustazah Dani dan juga Ustaz Fatir. Ya. Ya, mungkin ini mewakili semua guru ya. Kendala-kendalanya seperti itu karena memang kita untuk Khairul Ummah ini menggunakan Zoom ya, diantaranya pakai menggunakan Zoom. Ini secara ekonomis juga lumayan besar ya pembiayaannya. Karena apa? Karena membutuhkan kuota, membutuhkan handphone yang support. Kalau handphone jadul nggak bisa. Makanya orang tua juga harus mempersiapkan alatnya atau dengan laptop ya. Kalaupun ada bantuan, nah bantuan kuota kemarin ada yang dapat nggak guru-guru? Waduh, nggak, kasihan. Iya, dari pemerintah nggak dapat bu. Yang sudah dapat siapa yang sudah dapat? Yang masuk kuotanya? Ustazah Nisa, Ustazah. Iya, anak dapat ya. Bapak-bapak dapat, dapat ya Ustaz Mulis ya, Rian. Dapat dari counter. Dapat dari counter Ustaz Mulis. Iya. Iya, saya alhamdulillah dapat. Dapat dari 3 anak saya. Ya, saya sendiri 2 anak saya. Jadi sekarang masih ada kuotanya 137 giga. Iya, benar. Kalau mau dicek, makanya saya bingung apa makainya ini. Iya, paket itu bantuan pemerintah. Iya, bisa dipakai. Kan kita dapatnya itu 35 giga. 5 giga untuk yang umum, bisa dipakai WA, YouTube segala macam 5 giga. Nah, 30 giganya untuk pembelajaran. Nah, pembelajaran itu diantaranya bisa dengan aplikasi Zoom, itu juga termasuk. Zoom, Google Classroom, apalagi tuh, Ustaz Hadi ya, banyak ininya yang yang bisa digunakan untuk aplikasi pembelajaran itu. Nah, nanti lihat, kalau yang kemarin kita daftar adalah, kalau SD kan pasti nomor orang tua ya, pasti akan masuk ke nomor orang tua. Memang ini memang bertahap, tidak langsung semuanya yang saya tahu begitu. Insya Allah nanti semuanya akan dapat. Nah, itu kalau memang dapat ya alhamdulillah kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran ya. Walaupun memang ini programnya memang belum semuanya maksimal. Tapi insya Allah ini bentuk bantuan ataupun bisa meringankan kita ya. Nah, oleh karena itu tadi yang kita sebutkan dari kendala-kendala ini sebagian kecil yang kita rasakan. Tapi di sana ya, di sekolah lain ataupun sekolah-sekolah umum itu lebih besar lagi kendala-kendala yang mereka hadapi. Siswanya banyak, kan itu ya. Kemudian tempatnya juga, wilayahnya juga mungkin ini terkendala karena macam-macam. Sehingga pembelajaran itu yang bisa aktif itu persentasenya sangat rendah, ya. Kalau Zoom anak-anak paling cuma 10 atau 15 anak, ya. Kalaupun ada tugas, anak-anak yang menyetor itu tugasnya juga nggak semuanya. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, tapi, ya, pemerintah itu di dalam program pembelajaran jarak jauh ini memang targetnya itu ada capaian untuk pembelajaran jarak jauh itu diantaranya bahwa tetap pembelajaran itu pembelajaran bermakna yang diharapkan. Ada 3 hal yang diharapkan pemerintah dalam program PJJ. Pembelajaran bermakna, kemudian apa lagi sudah tadi? Ada
pembelajaran itu melibatkan siswa, ya, melibatkan siswa, dan satu lagi pembelajaran menyenangkan. Nah, jadi ada 3 ini yang harapan walaupun kita PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, tapi 3 hal ini masuk semuanya. Jadi pembelajaran bermakna, pembelajaran menyenangkan, dan yang ketiga adalah belajar itu melibatkan siswa. Nah, ya. Nah, sering disebut oleh Ustadz Hadi juga bahwa yang pertama ini KU banget. Nah, kenapa KU banget pelajaran bermakna ini? Ya. Ini sudah dilakukan oleh KU, ya. Apa target atau pembelajaran di KU itu? Apa nama itunya Ustadz Hadi? Target pembelajaran di KU? Talqiyan Fikrian. Nah, kita kan sudah melakukan itu, ya. Nah, kalau yang dimaksud itu pembelajaran bermakna, ya kita sudah duluan, ya, sudah kita lakukan. Anak-anak itu bukan cuma hafal materi, ya, bukan cuma bisa hitung-hitungan, tetapi dia tahu bagaimana nanti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, ya. Yang kedua, pembelajaran menyenangkan. Kita juga sudah melakukan, ya. Anak-anak senang nggak ketika belajar? Senang, ya. Bagaimana Ustadz Mukhlis ketika ngajar, ya, Ustadz Rian, Ustadz Rival, Ustadz Fatir, ya. Anak-anak itu bisa terkondisikan, insya Allah seperti itu, ya. Dan ustazah-ustazah yang lainnya. Yang ketiga, melibatkan siswa. Nah, ini juga kita sudah lakukan. Siswa bisa mengerti diperintah ataupun diberi tugas oleh guru-gurunya, oleh guru-guru kita. Ya. Nah, makanya di Khairul Ummah ini ketika masa pandemi ini kita sudah tidak kesulitan, ya. Apalagi kita juga sudah membuat acara-acara pelatihan produksi video. Nah, itu sudah memberikan gambaran bagaimana sekolah-sekolah lain itu kesulitan untuk membuat media pembelajaran. Nah, kita insya Allah sudah melakukan dan bisa mau membuat video yang bercerita, membuat praktek dengan video dan seterusnya, ya. Nah, ini makanya kemarin juga diusulkan selain kita nanti targetnya itu adalah tahfiz Quran, ditambah lagi, ya, kemampuan teknologi atau sains. Nah, ya, misalnya anak-anak kita ini bisa menjadi presenter, ya, atau bisa dia itu editing video. Nah, ini penting sekali. Ini menjadi kebanggaan orang tua. Nah, itu diantara yang kemudian di masa pandemi ini, ya, pemerintah membuat program namanya program pembelajaran jarak jauh dengan 3 komponen tadi. Insya Allah nanti kita akan bisa sesuaikan dan insya Allah kita sudah melakukan. Ya. Nah, kendala-kendala yang kita hadapi ini menjadi catatan dan ini akan kita terus kembangkan karena, ya, namanya di sekolah, namanya pembelajaran itu pasti kita temukan masalah dan kendala. Nah, inilah kemudian diharapkan kita tambah pinter, ya. Menghadapi masalah itu justru kita tambah pinter dan tambah tahu. Sekarang kita sudah menyelesaikan masalah yang pertama. Nanti yang kedua kita akan dapatkan masalah-masalah yang lain, ya. Nah, oleh karena itulah maka Bapak dan Ibu jangan merasa pernah cukup untuk keahlian ataupun kemampuan dalam mengajar saat ini, ya. Jangan merasa cukup atau jangan merasa puas, kan gitu, ya. Terus belajar, terus menggali kompetensi Bapak Ibu semua, ya. Nah, ini harapan kita semua dan juga Bu Dona, ya, selaku pengelola, guru-guru bisa lebih bersemangat lagi dan juga mengembangkan kemampuan dan kompetensinya, ya. Jadi seperti itu. Silakan membuat kreativitas dalam pembelajaran agar anak itu bisa menerima pembelajaran kita, agar apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh siswa. Silakan modelnya bagaimana. Nah, inilah pentingnya ada pembelajaran yang variatif, ya. Jangan hanya satu metode pembelajaran, tapi juga bisa menggunakan yang lainnya, ya. Nanti insya Allah Ustadz Hadi akan bimbing ini, ya, Ustadz Hadi, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ustadz-ustazah yang saya hormati. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan, ya, berkaitan dengan evaluasi atau ujian akhir, ya, yang nanti akan kita hadapi di setelah tidak adanya ujian nasional. Nah, ya.
Nanti ujiannya apa? Ada yang tahu nggak? Ujiannya nanti? Ada yang tahu Ibu? Bapak? Nanti ujian anak-anak itu namanya AN, bukan UN. Ya, AN. Iya, UN. Apa Mbak Nur UN? Kalau UN apa Mbak Nur? Ujian nasional. Kalau AN? Anak nasional. Asesmen nasional. Iya. Nanti anak-anak kita akan dievaluasi yang namanya AN, asesmen nasional. Nah, ya. Nah, asesmen nasional ini bukan cuma satu soal, tapi ada 3 bagian. Nah, ya, yang harus dilakukan oleh siswa. Apa saja? Yang pertama AKM. Nah, berat lagi nih AKM. Ada yang pernah dengar AKM? Ujian pertama AKM. AKM. Asesmen kompetensi minimal. Nah, ya, itu yang nanti akan dilakukan dan sekarang sudah mulai nih November ini simulasi AKM. Cuma PKBM kita belum ya, sedang proses persiapan. Nanti pada waktu yang akan saya sampaikan setelah mendapat informasi dari forum PKBM. Itu nanti ada. Ya, jadi yang pertama ujiannya adalah AKM, asesmen kompetensi minimal. Ya, asesmen kompetensi minimal. Yang kedua apa? Yang kedua. Ya, yang kedua itu survei karakter. Yang kedua ujiannya. Ya, survei karakter. Yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, jadi ada 3 tahapan Ibu. Ya, jadi ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, makanya asesmen nasional ini, ujian itu bukan hanya siswa yang kemudian ujian, tetapi selain siswa, guru, dan sekolah. Nah, ya, jadi nanti ada asesmen untuk guru. Guru juga ada AKM-nya juga. Ada asesmen untuk sekolah secara keseluruhan. Maka yang menangani nanti kepala sekolah kalau sekolah. Ya, kepala sekolah. Nah, ya. Jadi tambah ribet ya, banyak ininya. Iya. Jadi seperti itu. Itu istilah-istilah yang nanti akan kita temukan untuk evaluasi akhir anak-anak kita di masa yang akan datang. Ini tahun ini sudah dimulai karena ketika UN itu dihapus, maka munculnya AN. Nah, ya. Nah, AKM ini, asesmen kompetensi minimal, yang nantinya akan dilakukan oleh guru, dari siswa dan guru, itu di dalamnya soal-soalnya itu soal literasi dan numerasi. Nah, iya. Jadi literasi membaca dan literasi menghitung angka-angka, membaca angka-angka. Nah, ya. Jadi soalnya nggak ada materi bahasa Indonesia, soal matematika, soal IPA, enggak seperti itu, enggak per mata pelajaran. Jadi setiap soal itu ya di dalamnya ada unsur bahasa, ada IPA-nya juga, ada matematikanya ya. Seperti itu. Jadi semuanya literasi. Ya. Makanya sekarang ini sedang ditonjolkan program pemerintah adalah literasi. Kenapa? Karena memang masyarakat kita ini terutama para pelajar itu sangat rendah membacanya. Ya, sangat rendah sekali. Makanya pelajaran bahasa Indonesia itu banyak yang jelek. Soalnya bikin malesin. Teks bacaan. Ketika menjawab lelah dia. Mana jawabannya? Ya. Nah, sekarang makanya program pemerintah itu ada program literasi agar anak-anak itu mau semangat membaca. Ya. Nah, hasil dari AKM ini ya, ini menjadi hasil yang akan menjadi target ataupun ukuran dari keberhasilan pendidikan di sebuah negara. Jadi makanya ukuran itu seperti penilaian yang nasional itu PISA ya. Iya, PISA akan mengikuti PISA singkatannya tadi, PISA itu. Pokoknya itu yang penilaian sekolah internasional. Jadi udah mengikuti ke arah sana, ya. Soal-soalnya itu lebih kepada soal logika dan penalaran. Jadi anak-anak suruh menalar kan gitu ya soalnya itu. Jadi tidak ada soal apa yang dimaksud dengan nggak ada seperti itu. Ya sebutkan ini nggak ada. Iya, nggak ada seperti itu. Jadi 5 menit lagi. Ya. Jadi
pertanyaannya tuh ada teksnya. Nah, kemudian dari penalaran itu. Makanya, wah ini sih kalau nggak belajar juga nggak apa-apa. Karena berdasarkan pengalaman kan gitu. Ya, nah itu ya seputar AKM ataupun asesmen yang akan nanti kita akan hadapi oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Namanya asesmen kompetensi minimal. Ya. Nah, nanti ada penilaian survei karakter. Nah, ini lihat dari akhlak siswa ya ataupun dari sikap siswa yang dinilai. Kita udah ada kan ya? Udah setiap semester kita selalu orang tua tuh menulis kita sudah makanya. Nah, sekarang pendidikan nasional itu baru akan melakukan itu. Ya, itu ya survei karakter. Makanya alhamdulillah kita sudah nggak akan kaget kalaupun ada kebijakan-kebijakan baru. Nah, yang ketiga adalah survei satuan pendidikan atau survei lingkungan belajar. Nanti kepala sekolah tuh semuanya disurvei, mulai dari manajemennya, kemudian guru-gurunya bagaimana, pendidikannya, kemudian administrasi pembelajarannya. Nah, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan diisi oleh kepala sekolah untuk menilai survei lingkungan belajar. Kelasnya bagaimana, gitu ya, lingkungan belajar dan sekitarnya, ukuran sekolah besar dan seterusnya deh, ya. Nah, inilah makanya kita tinggal saling kompak kan gitu ya, dan mengetahui fungsi tugas masing-masing ya. Jadi kalau sekarang kita sudah terus mensupport dan mendorong guru-guru, ayo siapin media pembelajarannya, siapkan RPP-nya, program pembelajaran dan seterusnya, itu ya memang karena nanti akan menjadi keharusan yang harus kita siapkan. Begitu juga pengelola terus mengingatkan para guru ya atau sekolah agar terus capaian-capaiannya terus kita tingkatkan. Ya. Nah, ini yang kita harapkan sehingga ketika nanti kita akan akreditasi kita sudah siap, enggak borongan kerjanya. Insya Allah 2021 kita akreditasi. Amin. Ya. 2021 ya. Setuju ya? 2021. Karena kalau nggak akreditasi kita ujiannya numpang terus. Mau seperti itu? Iya. Nanti banyak kaitannya, banyak masalah kita Kalau yang sekarang juga kalau guru dan orang tua, saya juga ingin di forum ini menyampaikan permohonan maaf. Karena ijazah tulisannya, nulisnya itu saya nggak nyangka ya, tulisan ijazah itu. Kalau sekarang ada orang tua yang juga jadi guru ya, Bulika sedih sekali, Pak Hadi sedih. Jadi ijazah itu masih bagusan tulisan undangan untuk pernikahan, ya. Ya, tapi itulah karena kita. Iya, maksudnya artinya gini, saya sebagai guru udah lama kan gitu ya. Siapapun yang pernah juga sekolah-sekolah lain itu pada ngiru, ada berapa sekolah tempo hari itu ya? 4 sekolah. Insan Mulia, Asa-Ada, kemudian Cahaya Islam, pernah ngindu ke Muhammadiyah, ya. Tapi ketika nulis ijazah itu ya standar tulisan ijazah tuh ya seindah mungkin, sebaik mungkin, nggak ngasal gitu. Iya, makanya kemarin ketika siapa yang nulisin ya udah dari kita terima beres. Ya artinya siapapun ketika dia jadi guru tahu nulis ijazah itu pasti standarnya sudah tahu. Tapi yang terjadi ya jadi musibah ya. Nah ini, iya Ustazah Nisa yang jadi banyak ininya. Ustazah Nisa jadi begitu, Ustazah Nisa kronologinya. Di luar dugaan gitu ya, orang yang bertanggung jawab ini ya asal-asalan. Kita mau minta ganti ya nggak bisa, karena ijazah itu dokumen negara yang harus ada ininya, ada waktunya. Nggak mungkin. Kalaupun ada kesalahan bisa, salahan tulis, salah nama, salah tanggal lahir bisa diganti. Tapi itu pun terbatas, prosesnya lama. Ya, karena saya juga pernah ngurus juga tuh ada tulisan yang salah. Ya, tanggal lahirnya salah. Nah, kita harus nunggu ngajuin ke dinas, dari dinas baru ke provinsi, nunggu cetakan yang usulan-usulan yang rusak, atau mencari ijazah, belangko-belangko ijazah yang memang lebih. Jadi lama prosesnya. Jadi anak-anak itu ya udah sih bikin surat keterangan lulus aja dulu, belum ada ijazahnya. Jadi gitu, nggak seperti kita salah kemudian udah minta ganti di dinas tinggal ganti.